Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Hari ini saya akan mereview bab kedua, pertemuan kedua, yaitu tentang penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Nah, ini kita akan membahas tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Rene Descartes. Yang kedua ada Sir Isaac Newton, pasti nggak asing. Yang ketiga Gottfried Wilhelm Leibniz. Yang keempat Carl Weierstrass. Yang kelima Maria Gaetana Agnesi. Yang keenam Josiah Willard Gibbs. Yang ketujuh George Friedrich Bernhard Riemann. Yang kedelapan Leonhard Euler. Gak tahu ya pronunciasinya gimana. Johann Bernoulli nomor 9, nomor 10 Augustin Louis Cauchy. Yang pertama, Rene Descartes. Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba sesuatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat tahun 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Yang kedua ada Sir Isaac Newton, nggak asing nih. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Buku ini menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Ia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binominal, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Newton telah menyelesaikan karyanya bertahun-tahun sebelum Leibniz, namun tidak mempublikasikannya. Ia pula baru menjelaskannya secara penuh pada tahun 1704. Pada tahun 1684, Leibniz sudah mulai mempublikasikan penjelasan penuh atas karyanya. Dalam buku catatan Leibniz dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Pada catatan Newton hanya dapat ditemukan hasil akhirnya saja. Pada tahun 1699, anggota-anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Tahun 1693 pula, hubungan antara keduanya menjadi tidak sedekat sebelumnya. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika besar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Untuk turunan dan integral, istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya dari Leibniz. Yang keempat ada Carl Weierstrass.
Carl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di DYF Sejarah dan Filsafat Matematika 32 Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Maria Gaetana Agnesi, pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari I. Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai versiera, yang berasal dari bahasa Latin vertere, yaitu membalik. Yang keenam ada Josiah Willard Gibbs. Gibbs lebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia, tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah penggunaan metode vektor. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, pelakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. Yang ketujuh, George Frederick Bernhard Riemann memilih Universitas Göttingen. Di sana ia kena pengaruh W.E. Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Carl F. Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Pada tahun 1851, dia menerima PhD-nya di bawah Gauss. Setelah itu dia tinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Akan tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral, tentu yang kita kenal dengan integral Riemann. Yang kedelapan ada Leonhard Euler. Euler juga dikenal dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden. Tahun 1771 ia menderita kebutaan total, namun Euler terus menulis, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Bahkan St. Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler yang belum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Yang kesembilan ada Johann Bernoulli. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.E.
De Aehopitel, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler. Yang terakhir ada Augustin Louis Cauchy. Selama karirnya dia menjabat mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti, paling sedikit dalam intinya, penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.